Halo guys, terima kasih sudah kembali lagi di channel ini. Di cerita sebelumnya, di sini Boruto dalam keadaan tubuh jebol dikarenakan hantaman dari Kawaki, yang dimana mereka memutuskan untuk mengambil keputusan terakhir, yaitu untuk bunuh diri. Mari kita lanjut. Cekicrot. Scene diawali dari tergeletaknya Boruto dalam keadaan dadanya bolong. Lalu di sini Naruto sangat merasa sedih. Lalu di scene lain atau di tempat lain, di sini Aida menjelaskan bahwasanya jangan pernah berpikir untuk Kawaki lah yang dijadikan tumbal untuk ekor 10 nanti dikarenakan Boruto mati. Oh ya guys, sebelum lanjut kita akan memperkenalkan dulu siapa nih Aida. Aida merupakan cyborg. Cyborg adalah alat buatan atau manusia buatan yang dibuat oleh Profesor Handale itu Amado, yaitu untuk senjata rahasia yang dimiliki oleh Kara. Kode melepaskan Aida atau senjata rahasia yang tersimpan di laboratorium Boro setelah Boro mati, dan memiliki adik laki-laki yaitu bernama Daimon. Ia memiliki kekuatan yang dimana reflection. Jika ada musuh yang ingin menyakiti Daimon, maka yang tersakiti adalah musuh itu sendiri. Jadi artinya serangan itu akan berbalik kepada musuh itu sendiri. Jadi Daimon ini seperti cermin yang dimana ia dapat memantulkan serangan musuh. Namun celakanya di sini Aida sangat mencintai Kawaki dan itu mempersulit Kode untuk menaklukkan anggota Konoha, ya termasuk Kawaki. Dikarenakan jika Kawaki terluka maka Aida sangat marah terhadap Kode. Jadi Kode dalam keadaan atau situasi yang sangat dilema. Dan di sini merasa sudah tidak perlu lagi dirinya ada di situ, sehingga Kode ingin pergi atau berteleportasi di tempat lain melalui bekas cakarnya. Namun sayangnya Kode gagal untuk pergi dikarenakan cakar diperkecil oleh Kawaki, yang dimana Kawaki pada waktu itu sangat menguasai ilmu dari Isiki. Ia memperkecil bekas cakar daripada Kode, sehingga membuat Kode tidak mampu berteleportasi di tempat lain. Dan di situ Kode sangat resah dan sangat khawatir. Lalu di sini Kawaki menegaskan kepada Kode, jika ada orang yang akan membunuh Hokage, maka dia akan aku musnahkan. Lalu di sini Kode semakin ketakutan dikarenakan Kawaki akan menghajarnya. Ia sangat takut kepada Kawaki dikarenakan Kawaki saat ini sedang menguasai ilmu daripada dewa yang Kode sembah, yaitu Isiki, sehingga ia terus mencoba untuk kabur. Namun hanya saja Kawaki terus mendapatkannya dan menghajarnya. Lalu di sini Shikamaru menasihati hingga memarahi Naruto untuk jangan dulu tenggelam dalam emosi. Ya dikarenakan situasi ini masih dalam situasi gawat, karena situasi ini masih dalam situasi dan kondisi berkelahi atau bertarung. Jangan dulu tenggelam dalam emosi, itu maksud Shikamaru mengatakan kepada Naruto. Lalu Naruto tidak menggubrisnya. Naruto terus berulang kali bertanya kepada Shikamaru, apakah ini benar mimpi? Apakah ini nyata? Katakan kepadaku bahwasanya ini tidak nyata. Lalu scene berlanjut kepada pertarungan Kode dan Kawaki, yang dimana Kawaki telah mengenai Kode dengan besi hitam seperti yang bisa dilakukan oleh Shiki untuk melumpuhkan lawannya. Lalu di sini Kode dalam kondisi gopla atau tidak ada jalan lagi, dan ia merasa akan mati. Ia tidak mampu mengalahkan Kawaki dalam kondisi seperti ini, yang dimana Kawaki sangat benar-benar kuat karena sudah menguasai ilmu dewa yang ia sembah. Lalu di sini Kawaki ingin meledakkan Kode dengan jurus yang sangat dahsyat. Namun yang sangat mengherankan dan sangat mengejutkan Naruto dan Shikamaru yang melihat pertarungan itu adalah justru malah ledakan itu sendiri mengenai Kawaki. Kawaki terkapar, tak bergerak sedikit pun, karena ledakan itu benar-benar mengenai Kawaki secara utuh. Dan langsung mereka melihat Kode sudah lenyap. Namun sempat terlihat yang dimana Kode sebelum lenyap, ia menggendong anak kecil yang dimana adalah Daimon. Yang seperti dijelaskan di awal tadi, Daimon memiliki kekuatan seperti cermin atau kekuatan reflection, yang dimana jika musuh saat ingin menyerang Daimon, maka yang hancur sendiri adalah musuh itu sendiri. Jadi itu akan kembali kepada dirinya. Itulah yang sangat berbahaya dari Daimon. Dan bahkan digadang-gadang Daimon ini adalah karakter terkuat dan sulit dikalahkan dalam anime Boruto ini atau di cerita Boruto ini. Yang mungkin bisa mengalahkan Daimon adalah orang yang memiliki kekuatan Genjutsu, atau yang dimana Genjutsu tadi hanya dikuasai oleh Sasuke. Lalu di sini Shikamaru mengatakan bahwasanya ayo kita balik, ayo kita pulang. Soal Kawaki nanti kita urus dia di desa.
Lalu Naruto mengatakan atau bertanya kepada Shikamaru, "Oh, maksudmu?" Lalu di sini Shikamaru mengatakan, "Kenapa harus bertanya? Dia membunuh anakmu." Lalu di situ Naruto mengatakan, "Tidak, sepenuhnya ini terjadi bukan kesalahan dia. Yang dimana ini semua terjadi karena alasan. Dan alasan itu benar-benar bisa dipertimbangkan, yang dimana sangat kuat gitu alasannya. Karena jika memang Boruto tidak dibunuh, maka itu akan dapat membahayakan untuk semua manusia juga gitu kan." Nah, lalu sangat mengejutkan di sini Boruto kembali terbangun gitu. Lalu di sini benar-benar fasih dan kaget, benar-benar semua kaget. Di sini Shikamaru sangat terkejut, benar-benar fasih, nggak ada suara. Di sini Shikamaru dalam hati berkata, "Ini ada orang di depanku dalam keadaan tubuhnya bolong, namun hidup. Dia itu seperti tidak apa-apa, bahkan bebek aja, seperti tidak baru aja bertarung." Itu sangat dikagetkan oleh Shikamaru. Lalu tidak lama bolong tersebut tertutup menjadi sebuah tato hitam menghitam. Lalu hitam itu melebar dan menjadi tergabung dengan karma yang ada di tangan Boruto. Ada sosok Momoshiki yang berdiri di hadapannya, namun sosok Momoshiki ini tidak dapat dilihat oleh Shikamaru dan Naruto. Jadi ini seperti apa, dalam keadaan menghayal gitu. Jadi seolah-olah ada Momoshiki, tapi memang beneran ada, namun hanya saja dia seperti berupa bayangan aja yang tidak mampu dilihat oleh Shikamaru dan juga Naruto. Boruto bertanya kepada Momoshiki, "Apa yang telah terjadi? Bukankah aku tadi terbunuh?" gitu. Lalu di sini Momoshiki menjelaskan, "Tentu saja, itu karena tindakanku, maka kau bisa hidup kembali. Jika aku tidak bertindak, maka kau saat ini tidak berada di sini, namun berada di alam lain, yaitu di alam kematian." Lalu Momoshiki menjelaskan bahwasanya ia menanamkan karma di tubuh Boruto sama saja menaruh file secara utuh 100% di tubuh Boruto, yang dimana semakin terus bergulirnya waktu, ia dapat bangkit kembali menjadi utuh sosok Momoshiki dan menduduki jiwa Boruto, yang dimana Boruto sendiri akan lenyap. Itu benar-benar akan menjadi sosok Momoshiki secara utuh. Namun dikarenakan kejadian ini Boruto mati, maka mau tidak mau Momoshiki merelakan kesempatan untuk menjadi 100% sosok Momoshiki nantinya. Itu membagikan 18% untuk kehidupan Boruto, yang membuat Boruto saat ini hidup. Nah, jadi jatah Momoshiki untuk menduduki tubuh Boruto ini hanya tersisa 82% gitu. Jadi Boruto dapat menggerakkan tubuhnya atau dapat mengontrol tubuhnya dalam kadar 18%, yang artinya sampai selamanya nanti Momoshiki mustahil untuk dapat kembali atau bangkit secara utuh, dikarenakan 18% sudah ia bagikan kepada jiwa Boruto yang sungguhnya untuk menghidupkan Boruto kembali. Nah, ia merelakan 18% itu dikarenakan agar Boruto hidup kembali. Nah, kalau tidak hidup kembali Boruto, maka bukan hanya Boruto yang mati, namun Momoshiki juga lenyap. Jadi kesimpulannya di sini, Momoshiki nggak bakal pernah bangkit menjadi sosok dia secara utuh. Ia paling maksimalnya itu mampu mengontrol tubuh Boruto dengan kadar 82%, yang dimana 18% itu adalah dalam kendali Boruto. Nah, dikarenakan pada bagian tubuh Boruto sebagian kecilnya atau 18% yaitu hancur, yang tepat pada bagian dada, sehingga ia akan dapat mengontrol Momoshiki itu sendiri. Dikarenakan bagian dada yang hancur di situ dijelaskan adalah pada bagian hati jantung Boruto, yang artinya ketika nanti Momoshiki atau mengendalikan Boruto, Boruto akan tetap dapat mengendalikan hatinya. Membutuhkan kekuatan Momoshiki, ya bisa aja dipanggil gitu, dan keinginan hati dari serangan atau kendali Boruto gitu, dari 80%. Jadi nggak bisa 100% dikuasai oleh Momoshiki gitu. Jadi tetap tertahan atau ada batas Momoshiki itu sendiri. Jadi ini kabar gembira juga untuk kita semua, atau untuk Boruto sendiri, apalagi untuk Naruto ya, yang sangat sedih jadi merasa senang dia. Mungkin sampai di sini dulu untuk part kali ini. Nantikan untuk di part selanjutnya. Oke? See you next video.